Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang masuk bulan Rejab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 4 bulan yang disebut dalam Al-Quran. Apakah keistimewaan bulan Rajab itu? Yuk kita saksikan kisah Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW di malam yang sunyi, ketika dunia terlelap dan hati manusia sedang diuji oleh luka, kesedihan, dan harapan yang hampir padam. Allah memperjalankan kekasihnya, Nabi Muhammad, menembus batas ruang dan waktu. Bukan sekadar perjalanan jasad, tetapi perjalanan iman yang mengajarkan kita bahwa di balik ujian terberat, selalu ada kemuliaan yang Allah siapkan. Isra Miraj bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah pesan abadi tentang harapan, tentang kekuatan salat, dan tentang betapa dekatnya Allah dengan hamba-Nya yang bersabar. Kisah ini adalah cahaya bagi hati yang lelah, penuntun bagi jiwa yang ragu, dan penguat bagi iman yang hampir goyah. Di channel Rahmatan Lil Alamin, kami mengajak Anda menyelami makna terdalam dari peristiwa agung ini dengan narasi yang menyejukkan, penuh hikmah, dan syarat pelajaran kehidupan yang relevan hingga hari ini. Jangan beranjak dulu, tetaplah bersama kami hingga akhir kisah, agar setiap detik yang Anda dengarkan menjadi amal kebaikan dan penguat iman. Jika hati Anda tersentuh, tekan like sebagai dukungan dakwah, subscribe agar tak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya, dan share video ini ke keluarga, sahabat, serta kelompok muka Anda, agar cahaya kebaikan ini terus mengalir dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita mulai perjalanan agung ini. Langit terbelah di malam sunyi, dan iman pun dipanggil untuk naik bersama Rasulullah. Langit terbelah di malam sunyi, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Tema yang dibahas pada video ini adalah mukjizat, syalat, dan kedudukan Nabi Muhammad, serta pelajaran berharga untuk umatnya saat Rasulullah diperlihatkan isi neraka dan surga. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita ikuti dengan niat husnudzon dan mengambil hikmahnya. Di saat malam terdiam dan Makkah tertidur dalam sunyi, sebuah peristiwa agung terjadi, bukan hanya mengubah arah ibadah umat Islam, tetapi juga menegaskan kedudukan Rasulullah sebagai kekasih Allah. Malam itu bukan malam biasa. Langit bersiap menyaksikan tamu paling mulia yang pernah melintasinya. Malam penuh luka dan kesedihan. Isra Miraj terjadi setelah masa paling berat dalam kehidupan Rasulullah. Tahun itu dikenal sebagai A'amul Huzn, tahun kesedihan. Istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Pamannya Abu Thalib, pelindung dakwahnya, juga telah tiada. Di Taif, Rasulullah ditolak dan dilempari batu hingga berdarah. Namun justru ketika bumi terasa sempit, langit dibukakan. Allah ingin menunjukkan bahwa jika manusia menolak, maka Allah sendiri yang memuliakan. Isra maknanya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam itu, Malaikat Jibril alaihissalam datang membawa buraq, makhluk putih bercahaya yang melangkah sejauh mata memandang. Rasulullah menaikinya, dan dalam sekejap, beliau menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana, Rasulullah memimpin salat para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan sekadar salat berjamaah, tetapi penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, penutup risalah langit. Mi'raj maknanya adalah menembus lapisan langit. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dibawa naik menembus langit demi langit. Di setiap lapisan, beliau bertemu para nabi. Langit pertama, Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Setiap nabi menyambut Rasulullah dengan penghormatan, seakan berkata, "Engkaulah utusan terakhir, pembawa rahmat bagi seluruh alam." Sidratul Muntaha,
tempat yang tak terjangkau. Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga Sidratul Muntaha, sebuah batas yang bahkan malaikat Jibril tidak mampu melewatinya. Di sanalah Rasulullah berdiri sendiri menghadap Allah dengan kedudukan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun. Di tempat suci itu, Allah memberikan perintah syalat ibadah yang menjadi tiang agama. Awalnya, salat diwajibkan 50 kali sehari. Hingga dengan kasih sayang Allah dan hikmah Nabi Musa alaihi salam, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu. Namun, pahalanya tetap seperti ke-50. Salat menjadi hadiah langsung dari langit, bukan melalui perantara wahyu biasa. Ini menandakan bahwa salat bukan sekadar kewajiban, melainkan perjumpaan hamba dengan Robnya, kembali ke bumi dengan amanah besar. Rasulullah kembali ke Makkah di malam yang sama. Ketika beliau menceritakan peristiwa ini, sebagian orang mencibir dan menertawakan. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata dengan keyakinan penuh, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar. Sejak saat itu, Abu Bakar digelari Asy-Syiddiq, yang membenarkan tanpa ragu makna Isra Miraj bagi umat hari ini. Isra Miraj bukan sekadar perjalanan menembus langit. Ia adalah pesan abadi bagi umat manusia, bahwa syalat adalah penghubung langit dan bumi, bahwa kesedihan bukan tanda ditinggalkan Allah, bahwa setelah ujian terberat, seringkali datang kemuliaan terbesar. Jika hidup terasa berat, ingatlah, Rasulullah pun pernah terluka, ditolak, dan disakiti, namun Allah mengangkatnya hingga ke tempat paling tinggi. Dan jika salat terasa berat, ingatlah pula, salat adalah amanah Isra Mi'raj, hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, agar tidak pernah merasa sendirian di bumi ini. Penutup renungan, di malam sunyi itu, langit terbelah bukan untuk pamer mukjizat, melainkan untuk mengajarkan bahwa iman, kesabaran, dan salat adalah jalan menuju kemuliaan. Semoga kisah Isra Mi'raj ini menguatkan hati kita, menghidupkan syalat kita, dan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sisi lain, peristiwa Isra Mi'raj adalah diajaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat peristiwa yang ada di neraka dan di surga. Bagaimana keadaannya di kedua tempat tersebut? Ayo kita ikuti. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga dan neraka serta gambaran calon penghuninya sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memberikan peringatan bagi umat manusia gambaran neraka dan calon penghuninya. Rasulullah SAW menyaksikan berbagai golongan manusia yang sedang disiksa di neraka, yang menunjukkan balasan setimpal atas dosa-dosa mereka di dunia. Beberapa gambaran tersebut antara lain, pemakan harta anak yatim. Nabi melihat orang-orang yang bibirnya seperti unta dan memakan bara api yang keluar dari dubur mereka. Ini adalah siksaan bagi mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Pezina. Beliau melihat sekelompok orang yang di hadapan mereka ada daging segar dan baik, namun mereka justru memilih memakan daging busuk dan bernanah. Ini adalah perumpamaan bagi pezina yang meninggalkan pasangan sah, daging segar, dan memilih berhubungan dengan orang lain, daging busuk. Penggunjing, gibah. Nabi menyaksikan orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga atau besi digunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Ini adalah balasan bagi mereka yang suka menggunjing dan menyebarkan aibi orang lain. Wanita ahli neraka. Diriwayatkan juga bahwa Nabi melihat 4 wanita yang mendapat siksaan pedih di neraka karena perbuatan durhaka mereka seperti menyiksa anak dan bersikap sombong. Orang yang enggan bersedekah. Nabi melihat kaum yang perutnya sangat besar seperti rumah, yang merupakan gambaran bagi mereka yang menimbun harta dan tidak mau bersedekah atau membayar zakat. Pemusik yang melalaikan kewajiban ibadah. Rasulullah juga melihat orang-orang yang disibukkan dengan alat musik, seruling dan gambus, hingga melalaikan salat. Gambaran surga dan calon penghuninya. Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan keindahan surga yang penuh dengan kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang beliau saksikan adalah sungai-sungai surga.
Beliau melihat sungai-sungai yang mengalir di surga, seperti sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai madu yang murni, dan sungai khamr yang lezat bagi peminumnya, istana dan bangunan indah. Nabi melihat istana-istana megah yang terbuat dari emas dan perak, serta pemandangan menakjubkan di sekitar Sidratul Muntaha yang diliputi oleh keagungan Allah. Meskipun narasi tentang calon penghuni surga tidak sedetail neraka dalam konteks siksaan spesifik perbuatan, Nabi SAW bertemu dengan para nabi terdahulu di setiap lapisan langit. Nabi Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim alaihissalam yang merupakan penghuni surga. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang konsekuensi dari amal perbuatan di dunia dan urgensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjalankan perintah salat 5 waktu yang diterima langsung saat Isra Mi'raj. Closing narasi, langit terbelah di malam sunyi. Perjalanan Isra Mi'raj telah usai, namun pesan langitnya belum pernah berakhir. Di malam yang sunyi itu, Rasulullah diangkat bukan untuk menunjukkan keajaiban semata, melainkan untuk membawa amanah terbesar bagi umat manusia, salat, penghubung antara bumi yang lemah dan langit yang maha agung. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa ketika hidup terasa berat, ketika doa seakan menggantung di langit, itu bukan tanda Allah menjauh. Justru bisa jadi Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat. Rasulullah diangkat ke langit setelah melewati tahun paling gelap dalam hidupnya. Ini menjadi isyarat bagi kita semua bahwa kesedihan bukan akhir segalanya, dan ujian bukan tanda kebencian Allah. Hikmah dari Isra Mi'raj. Pertama, syalat adalah hadiah, bukan beban. Itu perintah langsung istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari langit. Tidak seperti perintah lainnya seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain yang turun ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril. Khusus sholat istimewa, proses perintahnya, ia tidak diturunkan ke bumi, tetapi diambil langsung oleh Rasulullah dari langit. Maka siapapun yang menjaga syalatnya, sesungguhnya ia sedang menjaga hubungan langsung dengan Robnya. Kedua, iman menuntut keyakinan, bukan sekadar logika. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa ini tanpa ragu, kita pun diajak untuk percaya kepada Allah, meski akal belum sepenuhnya mampu memahami. Ketiga, kedudukan Nabi Muhammad adalah kemuliaan tertinggi bagi manusia. Beliau bukan hanya utusan terakhir, tetapi juga pemimpin para nabi dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Refleksi untuk kita hari ini. Jika hari ini hidup terasa sempit, ingatlah bahwa Rasulullah pun pernah merasa terhimpit oleh dunia. Namun Allah membukakan langit untuknya. Jika salat terasa berat, ingatlah bahwa itulah satu-satunya ibadah yang menjadi tiket perjumpaan harian kita dengan Allah. Dan jika iman terasa melemah, ingatlah malam Isra Mi'raj, bahwa antara bumi dan langit selalu ada jalan bagi hamba yang ingin mendekat. Semoga kisah ini tidak hanya berhenti sebagai cerita, tetapi hidup dalam salat kita, dalam kesabaran kita, dan dalam cinta kita kepada Rasulullah. Kami di channel Rahmatan Lil Alamin mengajak Anda untuk terus menegakkan salat, memperkuat iman, dan menjadikan hidup sebagai perjalanan menuju ridha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.